Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Meliana, NIM 2027047, kelas 1A. Baik, saya akan menjelaskan tentang room atau range of motion. Range of motion ini adalah suatu gerakan otot pada seseorang yang harus dilatih karena sesuatu. Jadi ada beberapa seseorang yang memerlukan range of motion untuk meningkatkan otot seseorang. Contohnya pada pasien pasca stroke yang mengalami kelemahan otot. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengembalikan kekuatan otot. Pada saat melakukan room, jadi ada indikasi dan kontraindikasi. Kontraindikasi itu sendiri adalah pada bagian tubuh yang dilakukan fiksasi. Maka jika pada bagian tubuh yang dilakukan fiksasi tidak akan dilakukan room, maka dilakukan room pada bagian tubuh lainnya supaya tidak terjadi kelemahan otot. Dan room ini dapat dilakukan pada bagian kepala sampai kaki. Room terbagi menjadi dua jenis, yaitu room aktif dan room pasif. Room aktif adalah room yang dilakukan pada diri sendiri, dan room pasif adalah room yang dilakukan pada orang lain atau pasien yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Sebelum melakukan room pasif, kita harus melakukan pengkajian terlebih dahulu apakah pasien tersebut bisa melakukan room pasif atau memerlukan room pasif. Dan kita harus melihat catatan perkembangan pasien apakah ada kontraindikasi atau tidak. Saat melakukan room pasif, kita harus mengecek keadaan pasien apakah ada cedera yang tidak dapat kita lakukan room. Jika bagian tubuh pasien di sini ada cedera, patah, tidak akan kita lakukan room. Kita cek area kelemahannya. Kemudian kita kaji kemampuan klien untuk melakukan room. Maaf Pak, coba diangkat tangannya. Maaf Pak, jika tidak bisa akan saya bantu ya Pak. Lalu kita bantu saat melakukan room pasif. Melakukan room dapat dilakukan sekali sehari atau 2 kali sehari dalam gerakan 8-10 kali pada setiap gerakan. Gerakan yang pertama adalah gerakan fleksi. Gerakan fleksi itu adalah gerakan kepala ke bawah, dan gerakan yang kedua adalah gerakan ekspansi, yaitu kepala ke atas. Jadi fleksi itu kepala ke bawah dan ekspansi itu kepala ke atas. Jika pada siku, gerakan ini adalah gerakan fleksi, gerakan ekspansi, dan yaitu yang terakhir gerakan hiperekstensi. Lalu untuk di pergelangan tangan yaitu fleksi, ekspansi, dan hiperekstensi. Lalu gerakan selanjutnya yang ketiga yaitu ada elevasi. Elevasi itu mengangkat ke atas. Dan yang keempat yaitu ada depresi. Depresi itu gerakan ke bawah. Gerakan elevasi dan depresi ini menggunakan bahu. Elevasi ke atas, depresi ke bawah, elevasi, depresi. Lalu rotasi 60 derajat. Pada saat fleksi dan ekspansi tadi hanya bisa 90 derajat seperti pergelangan tangan, siku, dan kepala. Tetapi kepala juga bisa 360 derajat. Kepala seperti ini, seperti berolahraga, dan bahu juga bisa 60 derajat. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu ada abduksi dan aduksi. Abduksi ini adalah menjauh dan abduksi ini dekat. Jadi aduksi dan abduksi ini bisa dilakukan pada kaki dan tangan. Jadi
abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Dan bisa juga dilakukan dengan kaki seperti kita melakukan pergerakan tangan tadi. Gerakan selanjutnya ada supinasi, rotasi, dan patrasi. Gerakan supinasi yaitu seperti ini, gerakan rotasi seperti ini, gerakan patrasi seperti ini. Jadi supinasi, rotasi, patrasi. Gerakan selanjutnya yaitu ada sirkumduksi dan hiperekstensi. Sirkumduksi ini gerakan 180 derajat ke belakang. Seperti ini. Seperti ke belakang. Lalu yang terakhir ada hiperekstensi. Hiperekstensi ini adalah gerakan berlebihan ke belakang. Seperti tadi, ekspansi itu seperti ini, tetapi jika hiperekstensi ini berlebihan ke belakang. Seperti ini.